Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmia Wardah dari kelas Informatika A dengan NIM 123700532. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang ada di UTS. Untuk yang pertama yaitu demonstrasikan produk teknologi informasi yang kamu buat. Untuk produknya sendiri, di sini saya membuat website baca online. Nah, di halaman home di sini terdapat daftar-daftar buku. Lalu di menu kategori, di sini tuh terdapat kategori-kategori buku seperti kategori pendidikan, kategori romansa, dan kategori action. Harusnya di sini tuh ketika saya klik si bukunya muncul halaman-halaman buku, tetapi saya hanya baru bisa memasukkan seperti ini. Lalu di sini ada akun. Akun ini tuh merupakan akun dari pengguna website ini. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana mesin komputasi dan sistem operasi berperan dalam produk teknologi informasimu? Nah, apa sih itu mesin komputasi? Mesin komputasi adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak atau software dan melakukan operasi komputasi. Ini termasuk komponen seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat keras lainnya seperti kartu grafis, motherboard, dan sebagainya. Mesin komputasi berfungsi sebagai platform untuk menjalankan program dan melakukan berbagai tugas komputasi. Lalu, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengendalikan sumber daya perangkat keras serta menyediakan layanan dasar bagi perangkat lunak aplikasi. Fungsi utama sistem operasi mencakup manajemen sumber daya seperti CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan, penjadwalan tugas antarmuka pengguna, manajemen file, dan keamanan sistem. Beberapa contoh sistem operasi populer termasuk Microsoft Windows, macOS, Linux, dan Android. Dengan kata lain, mesin komputasi adalah perangkat keras fisik yang menyusun komputer. Sementara, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengkoordinasikan semua operasi di dalam komputer. Mesin komputasi menyediakan daya pemrosesan dan penyimpanan, sedangkan sistem operasi bertanggung jawab mengatur cara perangkat keras tersebut digunakan dan diakses oleh perangkat lunak aplikasi. Keduanya bekerja sama untuk memungkinkan pengguna yang efisien dan efektif dari suatu sistem komputasi. Lalu pertanyaan nomor 3. Bagaimana algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman berperan dalam produk teknologi informasimu? Nah, algoritma adalah langkah-langkah terstruktur yang didefinisikan secara jelas untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Bahasa sederhananya tuh algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Mereka membentuk dasar dari logika di balik fungsionalitas produk. Lalu, efisiensinya algoritma yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan efisiensi eksekusi program. Pemilihan dan implementasi algoritma yang tepat dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam hal waktu dan sumber daya yang digunakan. Lalu untuk pemecahan masalahnya, algoritma membantu dalam pemecahan masalah dengan memberikan panduan terstruktur untuk mencapai solusi. Algoritma yang baik mempermudah analisis dan pemahaman terhadap suatu masalah. Lalu struktur data, organisasi datanya yaitu struktur data adalah cara menyusun dan menyimpan data dalam suatu program. Pemilihan struktur data yang tepat dapat mempengaruhi efisiensi dan kecepatan akses data. Lalu untuk operasi datanya,
Struktur data menyediakan operasi yang efisien untuk manipulasi data. Sebagai contohnya, array, linked list, dan tree memiliki struktur dan operasi yang berbeda untuk menyimpan dan mengakses data. Lalu untuk optimasinya, pemilihan struktur data yang sesuai dapat mengoptimalkan kinerja program. Sebagai contoh, penggunaan hash table untuk pencarian cepat atau pohon untuk pencarian dan penyortiran. Lalu di sini ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman digunakan untuk menerjemahkan algoritma dan struktur data dalam bentuk yang dapat dijalankan oleh mesin komputasi. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaksi dan aturan tertentu untuk mewujudkan konsep tersebut. Lalu pemahaman program, pemilihan bahasa pemrograman juga dapat mempengaruhi kejelasan dan pemahaman program. Beberapa bahasa mungkin lebih mudah dipahami oleh pengembang atau memiliki fitur-fitur khusus untuk jenis pengembangan tertentu. Lalu kinerjanya, beberapa bahasa pemrograman lebih cocok untuk situasi tertentu berdasarkan kebutuhan kerja. Bahasa pemrograman tingkat rendah dapat memberikan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya, sementara bahasa tingkat tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan keterbacaan. Kombinasi dari algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman yang tepat sangat penting untuk menghasilkan produk teknologi informasi yang efisien, andal, dan mudah dipelihara. Keputusan yang baik dalam ketiga aspek ini dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja keseluruhan produk tersebut. Untuk bahasa pemrograman yang saya gunakan dalam pembuatan website ini adalah HTML dan CSS. Lalu, bagaimana metode pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle berperan dalam produk teknologi informasimu? Nah, eh, di sini tuh ada perannya tuh ada untuk perencanaan atau planning. Tahap perencanaan membantu dalam merinci dan mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari produk. Lalu ada analisis. Analisis ini studi kelayakan dilakukan untuk mengevaluasi apakah proyek layak dijalankan. Ini mencakup aspek-aspek seperti teknis, ekonomi, dan operasional. Lalu ada desain arsitektur, melibatkan penentuan struktur, keseluruhan sistem, modul, dan interaksi antar modul. Lalu ada desain detail, mencakup merinci bagaimana setiap komponen sistem akan diimplementasikan, termasuk struktur data, algoritma, dan antar muka pengguna. Lalu ada implementasi. Di implementasi itu ada coding dan dokumentasi kode. Lalu ada tahapan uji atau testing, pengujian fungsional dan non-fungsional, dan perbaikan bug. Lalu ada pengimplementasian atau deployment, yaitu rilis produk diimplementasikan atau dirilis ke lingkungan produksi setelah lulus uji dengan sukses. Ini melibatkan migrasi data, pelatihan pengguna, dan peluncuran produk secara penuh. Lalu ada tahapan pemeliharaan atau maintenance, perbaikan dan peningkatan. Tahap pemeliharaan melibatkan perbaikan bug, pembaruan keamanan, dan peningkatan fungsionalitas berdasarkan umpan balik pengguna atau perubahan kebutuhan. Lalu, bagaimana database atau sistem basis data berperan dalam produk teknologi informasimu? Nah, database atau sistem basis data adalah komponen kunci dalam produk teknologi informasi dan perannya sangat penting dalam menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Berikut adalah peran database dalam produk teknologi informasi. Yang pertama, untuk penyimpanan data, database menyediakan tempat untuk menyimpan data secara terstruktur. Ini memungkinkan produk untuk menyimpan informasi seperti profil pengguna, log aktivitas, atau setiap data yang diperlukan untuk berfungsi. Lalu ada untuk pengolahan data,
Sistem basis data menyediakan mekanisme untuk mengelola data dengan efisien. Ini termasuk operasi seperti penambahan insert, pembacaan atau select, pembaruan atau update, dan penghapusan atau delete data. Yang ketiga ada untuk integrity data. Database mendukung integritas data yang berarti bahwa data dalam database tetap konsisten dan akurat. Ini melibatkan penggunaan kendala atau constraints dan aturan bisnis untuk mencegah penyisipan atau pembaruan data yang tidak valid. Lalu untuk relasi antar data, database relasional menyediakan kemampuan untuk membuat hubungan antara berbagai jenis data. Ini memungkinkan pemodelan dan pemahaman yang lebih baik tentang keterkaitan antar entitas atau objek dalam produk. Lalu yang kelima, untuk kemudahan pencarian dan pengambilan data. Sistem basis data memberikan mekanisme pencarian yang efisien dan cepat. Query dapat digunakan untuk mengambil data dengan kriteria tertentu yang sangat penting untuk aplikasi seperti sistem manajemen, konten, analisis data, dan lainnya. Lalu yang keenam, untuk keamanan data, database menyediakan tingkat akses yang terkontrol terhadap data. Ini berarti hanya pengguna yang memiliki izin yang tepat yang dapat mengakses, mengubah, atau menghapus data tertentu. Keamanan data juga melibatkan enkripsi data untuk melindungi informasi yang sensitif. Lalu ada untuk manajemen transaksi. Dalam produk yang memerlukan konsistensi data, sistem basis data mendukung manajemen transaksi. Ini memastikan bahwa serangkaian operasi database dianggap sebagai satu kesatuan transaksi yang entah semuanya berhasil atau gagal untuk menjaga integritas data. Lalu ada untuk skalabilitas, sistem basis data dapat dirancang untuk berskala, baik untuk menangani peningkatan volume data atau untuk mendukung lebih banyak pengguna. Ini penting ketika produk berkembang dan kebutuhan akan penyimpanan data meningkat. Lalu ada untuk pemulihan dan cadangan. Database menyediakan mekanisme pemulihan dan cadangan untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Cadangan rutin dan prosedur pemulihan dapat membantu mengamankan data dalam situasi darurat. Dengan demikian, database atau sistem basis data berperan sebagai fondasi untuk penyimpanan dan manajemen data dalam produk teknologi informasi ini. Desain dan implementasi yang baik dari sistem basis data dapat meningkatkan kinerja, keamanan, dan integritas data, yang merupakan aspek penting dalam pengembangan dan operasi produk tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.